Kok, kamu ini ya? Masa hujan bocor dianggap hadiah? Nico tersenyum, memeluknya dari belakang. Karena aku bisa memelukmu lebih lama. Itu hadiah terindah. Let's go. Keesokan paginya, suasana rumah keluarganya tegang. Pak Surya sama sekali tidak menyapa Nico saat sarapan. Ibunya, Bu Ratna, hanya diam seakan tak berani menengahi. Nico, suara Pak Surya akhirnya terdengar dingin. Kalau kau terus keras kepala, jangan salahkan ayah kalau semua fasilitasmu ayah cabut. Mobil itu, rumah kontrakan yang ayah bayarkan, semua. Ayah tidak mau anak keras kepala merusak nama keluarga. Nico meletakkan sendoknya. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, tapi juga penuh keberanian. Ayah boleh ambil semuanya, aku akan mulai dari nol. Tapi aku tidak akan melepaskan Hana. Pak Surya mengentakkan tangannya di meja. Piring berguncang. Kau buta, Nico. Kau tidak tahu apa yang kau pertaruhkan. Nico berdiri, dadanya bergetar hebat, lalu berkata lirih tapi jelas, aku tahu, ayah. Justru karena aku tahu, aku memilih jalan ini. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur, tapi juga dengan keyakinan yang semakin kuat. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Nico mulai hidup sederhana. Ia mengontrak kamar kecil dekat kantornya. Semua tabungan ia sisihkan untuk masa depan bersama Hana. Hana, di sisi lain, berusaha menjadi sandaran, meski hatinya masih sering diliputi rasa bersalah. Suatu malam, mereka duduk di tepi sungai, tempat yang jarang orang kunjungi. Angin malam membawa hawa dingin, tapi genggaman tangan mereka menghangatkan segalanya. Nick, apa kau yakin dengan semua ini? Aku takut. Aku jadi penyebab kau kehilangan keluargamu, ucap Hana. Suaranya pelan hampir tertelan arus sungai. Nico menatap matanya dalam-dalam. Hana, jangan pernah merasa begitu. Aku memilih ini dengan sadar. Aku tidak butuh warisan, tidak butuh harta. Aku hanya butuh kau tetap di sampingku. Air mata Hana mengalir, tapi kali ini bukan hanya sedih, ada juga rasa haru dan bahagia. Ia merasakan cinta yang begitu dalam, cinta yang bahkan rela melawan darah daging sendiri. Nick, kalau begitu, jangan pernah tinggalkan aku, apapun yang terjadi. Tidak akan, Han, aku bersumpah. Malam itu, di bawah bintang-bintang, mereka mengucapkan janji yang hanya mereka berdua tahu. Namun, badai belum berhenti. Kabar pertunangan Nico dengan Anjar mulai beredar di lingkungan kerja ayahnya. Gosip sampai ke telinga Hana lewat salah seorang rekannya. Saat itu, Hana merasa bumi seakan runtuh. Han, apa kau sudah dengar? Katanya Nico akan dijodohkan dengan anak pejabat. Cantik, kaya, katanya sudah sering keluar negeri. Hana terdiam, senyumnya dipaksakan. Tapi begitu sampai di rumah, ia menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya, Hana menemui Nico dengan wajah sendu. Kok, kalau memang sulit bagimu, kalau kau harus memilih keluargamu, lepaskan aku saja. Nico tersentak. Hana, jangan pernah katakan itu lagi. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dirimu. Tapi keluargamu, masa depanmu, biarlah mereka benci aku. Aku tidak peduli, yang penting aku tidak mengkhianatimu. Hana menatapnya lama, lalu akhirnya terisak di pelukan Nico. Ia sadar, cinta mereka bukan lagi sekadar kisah remaja, melainkan perjuangan melawan badai besar. Malam itu, Nico merenung sendirian di kamarnya yang sempit. Ia tahu waktunya semakin dekat, ayahnya mungkin benar-benar akan memaksanya bertunangan dengan Anjar. Dan dari dalam hatinya muncul tekad baru, kalau ayah memaksa, aku akan menikahi Hana diam-diam. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Dia harus menjadi milikku, secara sah, meski dunia menolak. Langkah besar itu sudah di depan mata. Hujan baru saja reda sore itu. Jalanan desa masih basah. Udara beraroma tanah yang segar. Di sebuah rumah sederhana milik paman jauh Hana, suasana mendadak sakral. Hanya ada belasan orang, Hana, Nico, paman, bibi, seorang penghulu yang sengaja dipanggil diam-diam, dan 2 orang saksi. Tak ada dekorasi megah, tak ada musik meriah. Hanya tikar pandan, meja kayu, dan lampu minyak yang menggantung di sudut ruangan. Hana duduk di kamar, jantungnya berdebar. Ia memakai kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul seadanya oleh bibinya.
tanpa perhiasan, tanpa makeup tebal. Namun justru kesederhanaan itu membuat wajahnya bercahaya. Han, bisik bibinya sambil merapikan kain. Kamu siap? Nak, Hana mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Siapkah aku menikah tanpa restu ayah dan ibu Nico? Siapkah aku menanggung omongan orang nanti? Pertanyaan itu menari dalam kepalanya. Tapi ketika ia mengingat tekad Nico, hatinya menjadi lebih tenang. Di ruang tamu, Nico duduk di depan penghulu. Pakaiannya sederhana, kemeja putih, sarung tenun, dan peci hitam. Tangannya gemetar, tapi matanya teguh. Penghulu menatapnya. Nak Nico, kau sudah yakin? Nico mengangguk. Yakin, Pak, ini pilihanku. Aku tidak ingin menunda lagi. Saat ijab kabul berlangsung, suara Nico terdengar lantang meski suaranya sempat bergetar. Aku nikahkan diriku dengan Sekar Hana, dengan mas kawin cincin sederhana ini. Tunai. Para saksi mengangguk. Sah. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar isak haru dari bibinya Hana. Nico menunduk, mencium tangan penghulu, lalu menghela napas panjang seolah baru saja melewati gunung yang menjulang tinggi. Ketika Hana dipanggil keluar dari kamar, langkahnya pelan. Matanya basah, namun bibirnya tersenyum. Begitu duduk di samping Nico, keduanya saling berpandangan. Dunia seakan berhenti. Nico menggenggam tangan Hana erat-erat. Aku janji. Han, bisiknya, aku akan menjagamu sampai akhir, meski harus kehilangan segalanya. Hana menahan tangis. Aku percaya, Nick, aku pun janji, tak akan pernah meninggalkanmu. Malam itu, mereka tidak tidur di hotel mewah atau rumah pengantin yang indah. Mereka menghabiskan malam pertama sebagai suami istri di rumah kecil paman Hana. Hanya ada tikar, lampu redup, dan suara hujan yang kembali turun. Mereka tidak butuh apa-apa lagi. Bagi Hana dan Nico, cinta mereka yang terikat sah sudah cukup membuat dunia terasa hangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang menunggu. Pernikahan ini adalah rahasia besar, dan cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Hari-hari pertama setelah pernikahan, hidup Hana dan Nico berubah sederhana, tetapi penuh rasa syukur. Mereka menempati sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, hasil patungan tabungan keduanya. Rumah itu jauh dari kata mewah, hanya 2 kamar, dapur mungil, dan ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan. Namun setiap sudutnya mereka isi dengan tawa dan kehangatan. Setiap pagi, Hana bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana telur dadar, tempe goreng, dan teh manis hangat. Begitu Nico keluar kamar, wajahnya masih setengah mengantuk. Hana tersenyum. Pagi, suamiku. Nico terkekeh, duduk, lalu mencubit lembut pipinya. Pagi, istriku. Rasanya aneh ya mendengarnya, tapi aku suka. Hana pura-pura cemberut. Jangan bilang aneh, nanti aku marah. Tapi marahmu manis, balas Nico, membuat Hana tersipu. Malam-malam mereka pun sederhana. Selesai bekerja, mereka duduk berdua di teras kontrakan, memandang lampu jalan yang redup. Hana menceritakan pengalaman hariannya sebagai pegawai negeri, lengkap dengan rekan kerja yang suka bergosip. Nico pun bercerita tentang pekerjaannya di perusahaan. Meski ia tahu cepat atau lambat gosip tentang pertunangan dirinya dengan Anjar akan kembali menghantuinya. Tapi saat itu, mereka memilih untuk menutup telinga dari dunia luar. Han, kalau dunia menolak kita, apa kau akan tetap bertahan? Tanya Nico suatu malam, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hana bersandar di bahunya. Aku sudah memilih. Nick, aku memilih mencintaimu, bukan dunia. Jadi jangan takut. Kata-kata itu membuat Nico menatap Hana lama, seolah ingin mengukir wajahnya dalam ingatan. Ada pula saat-saat kecil yang membuat mereka makin erat. Misalnya, ketika listrik di kontrakan padam, Hana ketakutan. Nico menyalakan lilin, lalu mereka tertawa bersama sambil memainkan bayangan tangan di dinding. Atau ketika hujan deras membasahi genteng bocor, mereka terpaksa menaruh ember di tengah ruangan. Hana menggerutu, sementara Nico justru bernyanyi riang seakan bocor itu hadiah. Kok, kamu ini ya? Masa hujan bocor dianggap hadiah? Nico tersenyum, memeluknya dari belakang. Karena aku bisa memelukmu lebih lama. Itu hadiah terindah. Hana tidak bisa menahan air matanya. Di balik kesederhanaan, ia merasakan kebahagiaan yang begitu murni. Namun, dalam diam,
Hana menyimpan satu ketakutan. Sampai kapan kebahagiaan ini bisa bertahan? Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia mereka akan terungkap. Dan benar saja, bayangan gelap itu mulai mendekat. Waktu berlalu cepat. Pernikahan rahasia Hana dan Nico sudah berjalan hampir 2 bulan. Mereka semakin mahir menyembunyikan status itu dari dunia luar. Di kantor, Hana tetap dipanggil Mbak Cantik yang masih lajang. Sementara di perusahaan, Nico masih dianggap bujangan yang siap dijodohkan. Namun, rahasia sebesar itu tak bisa selamanya terkubur. Suatu sore, Hana menunggu Nico pulang di kontrakan. Hujan turun deras, angin mengguncang jendela kayu. Hana gelisah karena biasanya Nico pulang tepat waktu. Ia berulang kali mengecek ponsel, tapi tak ada kabar. Tiba-tiba, pintu diketuk keras. Hana terlonjak. Saat dibuka, berdirilah Bu Ratna, ibu Nico bersama seorang lelaki parubaya yang tampaknya adalah sopir keluarga. Wajah Bu Ratna pucat, matanya tajam menatap Hana. "Jadi benar, kau istri Nico?" Suaranya bergetar, antara marah dan kecewa. Hana tak mampu berkata-kata, tubuhnya membeku. "Jawab, Hana," bentak Bu Ratna, "kau yang membuat anakku melawan ayahnya. Kau yang menghancurkan keluargaku." Air mata Hana jatuh tanpa bisa ditahan. "Bu, saya tidak pernah berniat merusak apapun. Kami hanya saling mencintai." Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. "Oh Tuhan, apa salahku sampai harus melihat anakku menikah diam-diam dengan cara seperti ini?" Tak lama, Nico datang. Bajunya basah oleh hujan. Wajahnya kaget mendapati ibunya di ruang tamu. "Ibu," serunya panik, "kenapa bisa ada di sini?"